Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu, adapun yang kedelapan. Yang kedelapan dari maksiatnya lisan atau penyakit-penyakitnya lisan. Yang kedelapan, al-mizahu, ialah bercanda. Maksudnya bercanda yang tercela. Ada bercanda yang tidak tercela, tapi ada bercanda yang tercela. Bercanda was-sukhriyatu, dan menghina atau merendahkan. Was-sukhriyatu, dan menghina. Wal istihza'u, dan mengejek. Wal istihza'u, dan mengejek bin nasi, kepada manusia. Jadi yang kedelapan dari maksiatnya lisan yaitu bercanda atau menghina atau mengejek manusia dengan menyakitkan hatinya. Fahfadh, maka jagalah lisanaka, lisanmu, minhu, darinya. Minhu, dari yang tersebut itu, yaitu al-mizah was-sukhriyatu wal istihza'u bin nas. Jagalah lisanmu dari itu. Fil jiddi, di dalam keadaan serius, wal hazli, dan bergurau. Dalam keadaan serius maupun bergurau, hendaknya dijaga lisan dari menghina atau merendahkan manusia dengan candaan atau dengan ejekan. Walhaz fa innahu yuriqu ma al-wajhi. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, karena sesungguhnya menghina manusia itu atau mengejek atau mencandai atau merendahkan manusia, karena sesungguhnya hal tersebut yuriku ma al-wajhi, yuriku adalah menghilangkan hal perbuatan itu, ma al-wajhi, akan air muka. Dapat menghilangkan air muka. Air muka maksudnya dapat membuat orang itu
apa ya, tersinggung dan tersakiti. Wa yusqitul mahabata, dan dapat menggugurkan al-mahabata, kewibawaan. Orang yang menghina manusia atau mengejek atau mentertawai orang lain itu bisa hilang wibawanya, bisa hilang wibawanya, sehingga dia itu tidak memiliki wibawa, tidak ditakuti, tidak disegani. Wa yastajirul wahsyata, wa yastajiru, dan dapat menyebabkan hal tersebut, perbuatan itu dapat menyebabkan al-wahsyata, terkucil, dapat menyebabkan perbuatan itu al-wahsyata, terkucil. Kamu kalau selalu seperti itu, selalu mengejek, mentertawai orang, menghina orang lain, mentertawai orang lain, menghina orang lain, kalau kamu selalu seperti itu, akhirnya kamu menjadi terkucil. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kamu, tidak ada yang mau peduli kepada kamu. Kamu menjadi terkucil. Wa yu'zi al-quluba, dan dapat menyakiti al-quluba, hati orang lain. Perbuatan itu dapat menyakiti hati orang lain. Wa huwa, adapun yang tersebut itu, mentertawai orang, mengejek orang, merendahkan, menghina. Mabda'ul lajaji, adalah awal permusuhan, awal perselisihan atau permusuhan. Wal ghadabi, dan kemarahan. Wat tasarumi, dan saling putus hubungan, saling putus hubungan atau saling putus hubungan di antara saudara atau sahabat. Wa yaghrisul hiqda, dan dapat menumbuhkan al-hiqda, dendam permusuhan atau dendam. Itu dapat menumbuhkan atau dapat menghasilkan, dapat menyebabkan terjadinya dendam atau permusuhan. Fil qulubi, di hati orang lain, di hati manusia. Fil qulubi, di dalam hati. Fala tumazih ahadan, maka jangan kamu mencandai ahadan, seseorang. Jangan kamu mencandai seseorang, mentertawainya atau menggojlok, memperolok-olok atau menggojlok. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu,
Maka jika mencandai atau bercanda kepadamu ahadun seseorang, fala tujibhu, maka jangan kamu menjawab kepada ahad. Jangan kamu ladeni, jangan kamu tanggapi. Wa a'rid anhum, dan berpalinglah kamu anhum dari mereka. Hatta yakhudu, hingga mereka masuk fi haditsin ghairihi, di dalam pembicaraan yang lain. Hingga mereka masuk di dalam pembicaraan yang lain. Selama masih belum masuk kepada pembicaraan yang lain, jangan kamu tanggapi, jangan kamu ladeni, berpaling saja. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Jadilah kamu termasuk orang-orang idza marru, apabila menjumpai orang-orang itu, bil lagwi, akan kata-kata yang tidak ada gunanya, kata-kata yang tidak ada gunanya. Marru, maka mereka, ini termasuk sifat-sifatnya hamba Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ayat selanjutnya itu, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ciri-ciri hamba Allah, bukan hambanya nafsu, bukan hambanya kepentingan dunia, bukan hambanya setan, bukan hambanya nafsu. Ciri-cirinya, di antara ciri-cirinya itu, kalau mereka itu bertemu dengan atau bertemu dengan kata-kata yang tidak bermanfaat, mereka melewatinya dalam keadaan mulia. Maksudnya tidak menanggapinya, karena kalau menanggapinya maka sama saja dengan orang yang ditanggapi itu, sama-sama berbuat atau berkata yang tidak ada gunanya. Itu diantara ciri-ciri hamba Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Fahadhi majami'u afatil lisani, maka adapun ini 8 hal ini. Majami'u afatil lisani adalah kumpulan penyakit-penyakit lisan. Ini yang 8 yang diterangkan mulai kemarin itu adalah kumpulan dari penyakit-penyakit lisan atau maksiat-maksiat lisan. Wala yu'inuka 'alaihi illa al-'uzlatu, dan tidak membantumu alaihi, atas tidak dapat membantumu alaihi, melawan lisan, tidak dapat membantumu alaihi, atas lisan, maksudnya atas mengekang melawan lisan. Illal uzlatu, kecuali uzlah, kecuali tidak banyak bergaul dengan manusia. Kecuali uzlah. Au mulazamatus sumti,
atau menetapi diam. Lebih banyak memilih diam, tidak banyak bicara. Illa biqadri darurati, kecuali dengan sekedar kebutuhan. Bicaranya itu hanya sekedar kebutuhan. Ya kalau yang dibutuhkan hanya 2 kata, ya itu yang diucapkan. Faqad kana, maka sungguh ada Abu Bakrin As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yada'u, adalah meletakkan Sayyidina Abu Bakar hajaran, kerikil, fihi, di dalam mulutnya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sampai meletakkan kerikil, tentu kerikil yang sudah disucikan, diletakkan di dalam mulutnya. Untuk apa? Liyamna'ahu dzalika minal kalami, untuk menghalangi kepada Abu Bakar zalika, hal itu, kerikil itu, supaya kerikil itu menghalangi Sayyidina Abu Bakar minal kalami, dari berbicara, bi ghairi daruratin, dengan tanpa hajat, dengan tanpa hajat. Maksudnya untuk mempersedikit untuk mempersedikit berbicara. Sayyidina Abu Bakar itu sampai meletakkan kerikil di dalam mulutnya. Ya, kalau kita mungkin manisan ya sampai. Tapi itu kerikil diletakkan di mulutnya supaya merepotkan untuk berbicara, sehingga sedikit bicaranya. Tidak banyak bergaul dengan manusia, apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya, sebaiknya tidak banyak bergaul dengan manusia supaya tidak banyak bicaranya. Tapi banyaklah bergaul dengan Al-Quran, supaya kamu hanya berbicara dengan Al-Quran. Wa yushiru, dan berisyarat Sayyidina Abu Bakar ila lisanihi, kepada lisannya. Wa yushiru, dan berisyarat Sayyidina Abu Bakar ila lisanihi, kepada lisannya. Wa yaqulu, dan berkata Sayyidina Abu Bakar, hadzal ladzi awradanil mawarida. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar itu mengisyaratkan atau menunjuk kepada lisannya, lalu berkata begini, hadzal ladzi awradani al mawarid, inilah yang menyebabkan inilah yang mengantarkan aku al-mawaridah, ke tempat-tempat datang. Al-mawarid itu, inilah yang mengantarkanku ke tempat mana saja, bisa mengantarkanku ke surga, bisa mengantarkanku ke neraka, bisa mengantarkanku ke penjara. Lisan itu, coba presiden itu cak ko cain
insya Allah depak ke penjara. Ini yang mengantarkanku kemana saja. Lisan ini bisa mengantarkanku ke surga, lisan ini bisa mengantarkanku ke neraka, bisa mengantarkanku ke penjara, lisan ini. Sayyidina Abu Bakar itu setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, ada orang yang bermimpi, mungkin sahabat. Ada sahabat itu yang bermimpi melihat bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam mimpinya, lalu bertanya, "Malladzi awradaka lisanu?" Bertanya begini, "Malladzi awradaka lisanu?" Lisanmu itu membawamu kemana wahai Sayyidina Abu Bakar? Dulu kan sampean pernah bilang, hadza alladzi awradanil mawarid. Ini lisan ini yang dapat mengantarkanku kemana saja. Sekarang wahai Sayyidina Abu Bakar, lisanmu mengantarkanmu kemana? Lalu menjawab Sayyidina Abu Bakar di dalam mimpinya itu, saya mengucapkan dengan lisan ini, mengucapkan la ilaha illallah, lalu lisanku ini membawaku ke surga. Kalau lisanmu digunakan untuk membaca la ilaha illallah, maka lisanmu itu nanti akan membawamu ke surga. Kalau lisanmu itu kamu pergunakan untuk membaca Al-Quran, lisanmu itu akan mengantarkanmu ke surga. Sama seperti orang-orang ahli surga itu, yang mengantarkan mereka itu lisannya. Dengan lisannya itu sering berzikir, sering membaca salawat. Lisannya itu sering dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Lisannya itu sering dipergunakan untuk membantu sesama manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Lisannya itu digunakan untuk kejujuran. Lisannya itu digunakan untuk hal yang mengantarkannya ke surga. Maka lisanmu itu bisa mencelakakanmu, tapi bisa membuatmu mulia. Lisanmu itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali ucapan-ucapan manusia itu yang dibantah oleh Allah. Ucapannya Fir'aun, ucapannya siapa, ucapannya orang-orang kafir itu ucapannya mereka itu yang membawa mereka kepada kehinaan, kepada yang membawa mereka ke neraka. Dan ucapannya para nabi itu yang membawa beliau itu ke surga. Jadi lisanmu itu bisa mengantarkanmu kemana saja, sesuai kamu pergunakan untuk apa. Fahtaris minhu, maka jagalah minhu dari lisan. Jagalah dirimu minhu dari lisan, bijuhdika dengan sekuat tenagamu. Jagalah dirimu dari bahayanya lisan itu, bijuhdika dengan sekuat tenagamu. Fa innahu, karena sesungguhnya lisan, aqwa asbabi halakika, adalah paling kuatnya sebab celakamu.
Maksudnya sebab yang terkuat yang menyebabkan celakamu. Aqwa asbabil halakika adalah paling kuatnya sebab celakamu fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Jaga lisanmu itu, kawal lisanmu itu, urus lisanmu itu. Kamu jadi pengurus jadi keamanan yang mengawasi lisanmu sendiri. Jaga lisanmu itu, karena paling kuatnya sebab celakanya manusia di dunia dan di akhirat adalah karena ulahnya lisan itu. Karena ulahnya lisan itu paling sebab yang terkuat yang menyebabkan celakanya manusia di dunia dan di akhirat ada perbuatan lisan. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan, ada hadis itu, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, amal apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Amalnya apa? Yang paling banyak amal yang paling banyak menyebabkan masuk surga itu dijawab oleh Kanjeng Nabi, at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu takwa dan akhlak yang baik. Itu paling banyak memasuk manusia ke surga. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, termasuk akhlak lisan. Lalu Kanjeng Nabi juga ditanya, wahai Kanjeng Nabi, amal apa yang paling banyak mengantarkan manusia itu ke neraka? Lalu Kanjeng Nabi menyebut ini, lisan dan kemaluan. Yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka itu sana lisan. Ini tak bertulang, jangan lecen. Lisan itu tak bertulang. Ini yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka, yaitu lisan, perbuatannya lisan, dan perbuatannya kemaluan. Maksudnya berzina. Zina itu sangat bahaya. Kelakuan lisan dan kelakuan kemaluan. رمضانكم مبروك.